Still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Deli Muardi, guru dari SMK Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan video kaitannya dengan supervisi dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah video mengenai pra-observasi. Yang kedua itu adalah observasi yang saya nilai guru tersebut di dalam kelas saat proses pembelajaran, dan ketiga itu adalah pasca observasi. Nah, di sini saya mengajak rekan saya untuk saya nilai, saya sebagai supervisor dan rekan saya sebagai guru yang akan dinilai. Silakan Bu Niwi, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niwi Goyen Suci. Saya mengajar pendidikan kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Manggar. Oke, terima kasih Bu Niwi sudah memperkenalkan diri. Demikian yang bisa saya sampaikan, adapun videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Niwi. Selamat pagi Pak Deli. Oke, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, di sini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Niwi untuk kesekian kalinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke observasi menilai Bu Niwi dalam proses pembelajaran. Di sini kita masuk ke tahapan pra-observasi. Jadi Bu Niwi sebagai guru yang saya nilai karena Bu Niwi memberikan pembelajaran kepada siswa, dan juga saya sebagai supervisor yang akan menilai Bu Niwi, yang akan mengobservasi Bu Niwi dan juga memberikan pengamatan di saat Bu Niwi memberikan pembelajaran kepada siswa yang ada di dalam kelas. Jadi di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Niwi tujuan pembelajaran yang akan Bu Niwi sampaikan kepada siswa itu seperti apa, Bu? Ya, jadi di pertemuan ketiga ini, adapun tujuan pembelajarannya itu agar peserta didik dapat mengidentifikasi apa itu jenis kesepakatan, norma yang ada di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan keluarga. Dan setelah itu juga untuk siswa mengidentifikasi apa saja konsekuensi yang akan didapatkan jika melanggar kesepakatan yang ada di masyarakat, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, seperti itu. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran itu yang pertama itu siswa bisa untuk mengidentifikasi norma ataupun kesepakatan yang ada di sekolah, di masyarakat, dan juga keluarga. Nah, terus yang kedua itu adalah siswa bisa mengetahui konsekuensi apa di saat siswa tersebut melanggar norma ataupun kesepakatan seperti itu, Bu Niwi ya. Oke, oleh tujuan pembelajaran, terus saya akan menanyakan area pengembangan apa yang akan Bu Niwi capai di dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, area yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran ini yaitu ada pengetahuan dan juga keterampilan. Adapun pengetahuan itu sendiri yaitu supaya siswa itu memahami apa itu kesepakatan tadi, perbedaan kesepakatan dan norma, dan juga apa saja konsekuensi yang akan didapatkan jika mereka melanggar kesepakatan tersebut. Nah, adapun pengembangan tentang keterampilan, keterampilan ini supaya melatih siswa juga untuk mengetahui apa saja konsekuensi yang akan mereka terima. Nah, di dalam mereka mengembangkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, apabila mereka melanggar norma atau kesepakatan tersebut, bisa membedakan norma dan juga kesepakatan. Oke, selanjutnya Bu yang akan saya tanyakan ke Bu Niwi. Di saat Bu Niwi memberikan pembelajaran kepada siswa tersebut, rancangan pembelajaran itu seperti apa, Bu? Dari mulai misalnya strateginya, terus model pembelajarannya, termasuk metode pembelajaran yang Ibu realisasikan. Ya, baik Pak. Jadi strategi pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Terus untuk model pembelajarannya itu kita memakai discovery learning di sini Pak.
Saya memakai discovery learning, dan untuk metode pembelajarannya ada diskusi, presentasi, refleksi, dan juga observasi. Nah, Oke. Jadi metode pembelajaran itu dari mulai strateginya pembelajaran diferensiasi, menggunakan pembelajaran sosial emosional juga, ya, sosial. Terus model pembelajaran PBI ya, problem based learning, dan juga Discovery metodenya ada diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan dan sebagainya ya. ya. Oke, selanjutnya Bu, media pembelajaran apa yang Ibu gunakan di saat proses pembelajaran? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint dulu lah. Nah, materinya di situ ditayangkan, nanti ditampilkan. Nah, Ya. itu media yang digunakan. Oke, di saat pembelajaran itu yang saya ingin tahu kelas berapa Bu, terus hari dan tanggalnya, terus jam berapa Ibu akan merealisasikan proses pembelajaran. Untuk pembelajarannya itu di hari Selasa, kelas 11C TKJ. 11C TKJ Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir Bu dari saya, apa yang Ibu harapkan atau Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini di tahapan pra-observasi? Silakan Bu. Ya, harapan saya nanti Pak, semoga apa yang saya sampaikan ini, Ya. tujuan pembelajarannya itu bisa dimaknai atau dipahami oleh siswa. Nah, dan semoga siswa juga nanti antusias dalam pembelajaran ya, dan mereka aktif dalam diskusi nanti serta presentasi. Nah, itu sih Pak. Oke, jadi Ibu berharap bahwa nanti siswa bisa mengetahui dalam Ya. artian kemampuan kognitifnya, Ya. mengetahui materinya apa, dan juga siswa bisa antusias, bisa aktif untuk mengikuti diskusi, mengikuti proses pembelajaran yang diberikan ya. Oke, terima kasih Bu Dewi untuk tahapan pra-observasi. Jadi setelah ini saya akan melihat, saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bu Dewi berikan, dan juga setelah itu nanti kita akan melalui tahapan pasca observasi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Oke, selamat pagi Bu Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Bu. Baik ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Ibu pimpin. Lihat, pimpin. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Lengkap ya? Alicia, Alia, Andika, hadir ya? Dila, Cera, Desi, hadir. Ipa, hadir Bu. Eka, Elsa, Hani, Indah, Jenny, Yulita, Karen, Ervin, Marcella, Nadine, Nabila, Nabila Yusriani, Nadine, Nashwa, Okta, Alfa, Putri, Reva Aulia, Rika, Sajira, Setia, Sera, Vidya, Yuliantini, Yunika, dan Yowan. Hadir ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Tetapi sebelum itu, nah kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis kesepakatan bersama yang ada di sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi konsekuensi kesepakatan terhadap pelanggaran kesepakatan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, nah kita ingat lagi materi yang sebelumnya, ya. Materi yang sebelumnya yaitu tentang
hubungan antar regulasi. Regulasi itu apa kemarin? Apa? Regulasi, peraturan, ya, peraturan, ya, salah satunya peraturan perundang-undangan. Masih ingat apa saja yang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia? Ada 4, itu ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS. Terus tahun 1950 ada Undang-Undang Dasar sementara, ya. Nah, itu balik lagi ke UUD 1945. Nah, itu ya kita minggu yang lalu materinya itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Nah, apa sih kesepakatan itu? Apa? Ayo. Kesepakatan. Ya, menurut kalian definisi kesepakatan itu adalah sebuah sesuatu yang dapat disepakati oleh semua orang. Selain itu apa lagi? Kesepakatan terjadi antar lebih dari satu orang. Ya, kesepakatan. Nah, kemudian di dalam masyarakat itu ada namanya norma. Nah, apa bedanya kesepakatan dan norma? Coba. Apa itu? Kalau norma tahu ya? Apa itu norma? Aturan atau pedoman yang berlaku dalam masyarakat. Nah, norma itu tumbuh dalam masyarakat dan disepakati oleh masyarakat sebagai aturan untuk mencapai tujuan bersama, ya. Nah, ini ada pengertian kesepakatan, ya. Bisa kalian lihat kesepakatan yaitu sifatnya selalu apa? Tertulis. Nah, bedanya dengan norma apa? Beda kesepakatan antara kesepakatan dengan norma apa bedanya? Norma tidak tertulis. Nah, kalau kesepakatan itu tertulis. Coba ibu tanya, norma itu ada berapa macam di masyarakat? Ada 4. Apa saja? 1. Sosial. Yang kedua, budaya, sosial, budaya, ya. Yang ketiga, agama. Yang keempat, hukum. Ada 4, ya. Nah, itu 4. Normanya ada 4 dalam masyarakat. Nah, ini kesepakatan, ya. Coba. Nah, ini kalau norma sama, ya. Norma itu kata kalian tadi tidak tertulis, ya. Norma dibuat sebagai suatu tujuan hidup bersama, ya. Ya, ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma tersebut diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga mengendali tingkah laku yang sesuai. Nah, kalau kesepakatan tadi itu ada yang melebihi 1 orang, ya. Antara satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, di mana kesepakatan itu biasanya disepakati dalam rangka mencapai tujuan tertentu, ya. Kesepakatan bersifatnya tertulis, ya, dan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kesepakatannya antar perusahaan cuma 5 tahun ataupun 3 tahun dan sebagainya. Ada jangka waktu. Kalau norma ada enggak jangka waktunya? Tidak, ya. Tidak. Oke. Nah, perbedaannya sudah kita bahas, ya. Nah, perbedaannya. Nah, kalau kesepakatan dia aturannya tertulis. Nah, dan jelas ditujukan untuk siapa serta ada kejelasan mengenai durasi kesepakatan jangka waktu tadi, ya. Kalau yang norma itu tumbuh, ya. Dia tidak tertulis, dia tumbuh dalam masyarakat sebagai aturan bersama dan cara hidup untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini sehingga norma umumnya adalah bentuknya aturan tak tertulis dalam masyarakat berdasarkan adat istiadat, tata krama, budaya, dan keyakinan beragama. Nah, contoh-contoh norma. Coba contoh norma di sekolah apa? 1. Berdoa sebelum belajar, ya. Setelah itu apa lagi? Menghormati bapak ibu guru. Menghormati bapak ibu guru. Setelah itu apa lagi norma sekolah? Menghormati kakak kelas. Ya, menghormati kakak kelas dan sebagainya. Terus, ya, di kelas tidak berbuat curang dalam mencontek saat ujian.
menghormati orang tua. Apa lagi? Menyayangi adik. Terus tidak berkata kasar dan selalu menaati aturan di rumah, ya. Nah itu. Coba kalau kesepakatan, ya kesepakatan. Nah tadi kan sudah dijelaskan contoh norma, ya. Nah sekarang kita kalian diskusi untuk memberikan contoh kesepakatan, ya diskusi bersama kelompoknya. Nanti kita diskusi ke depan memberikan contoh-contoh kesepakatan yang ada di lingkungan keluarga, masyarakat, di sekolah ataupun di lingkungan negara kita ini, ya. Oke, silakan untuk bentuk kelompok. Yang kesepakatan. Nah. Nah, boleh diskusi, ya. Contoh kesepakatan yang ada di lingkungan masyarakat, rumah, ataupun di keluarga, ya, ataupun di sebuah perusahaan misalnya kesepakatan. Ya, nanti perwakilan maju ke depan. Kesepakatan. Ini kesepakatan, ya. Tadi adalah contoh rumah. Sekarang contoh dari kesepakatan. 10 menit cukup ya diskusinya. Oke, diskusinya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing tiap kelompok perwakilan saja, ya. Satu orang maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan maju ke depan, kita presentasi. Ayo, silakan. Reva Liana, itu siapa lagi? Jenny, silakan maju, Jen. Satu lagi, Diva. Nah, Diva, kesepakatannya di mana? Di sekolah. Sekolah. Kalau Reva? Di kelas? Di perusahaan. Oke, dimulai dari Diva. Diva Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Ramadhani, saya mewakili kelompok 1. Di sini saya menjelaskan tentang kesepakatan di sekolah. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Apabila tidak datang tepat waktu, mendapatkan konsekuensi atau sanksi yaitu dijemur di lapangan selama 3-4 jam. Memakai pakaian sesuai hari yang telah ditentukan. Jika melanggar, akan disuruh pulang. Dan yang ketiga, bagi siswa tidak diperbolehkan rambut gondrong apabila ia melakukan itu atau melanggar, disuruh atau memotong secara tidak teraturan oleh guru. Dan yang keempat, tidak boleh membawa HP. Apabila membawa HP, HP-nya akan disita oleh guru selama seminggu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi contoh kesepakatan yang ada di sekolah. Nah, intinya kita harus menaati kesepakatan itu, ya. Kesepakatan itu salah satunya tadi tidak boleh katanya rambutnya gondrong, dan apabila ia melanggar maka akan dipotong, ya. Terus setelah itu apa lagi? Apabila kedapatan membawa handphone, nah HP-nya akan diambil. Nah, mungkin nanti dikembalikan dengan catatan diambil oleh orang tua. Nah, itu tentu kesepakatan yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita contoh kesepakatan di dalam kelasnya. Ya, coba apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kesepakatan yang ada di kelas. Yang pertama, tidak menyontek saat ujian. Yang kedua, harus piket kelas. Ketiga, tidak datang terlambat. Dan yang keempat, harus mendengarkan guru yang sedang menerangi. Harus menerangkan materi, ya. Nah, ada tidak konsekuensinya? Jika melanggar itu keliling lapangan selama 5 kali. Keliling lapangan, konsekuensinya, ya. Nah, tidak mencontek saat ulangan, salah satunya. Terus apa lagi? Piket kelas tadi ya? Piket kelas itu adalah kewajiban, ya. Kewajibannya dan juga masuk ke dalam kesepakatan, dan apabila melanggar dan akan dikenakan konsekuensi atau sanksi, ya. Konsekuensi itu artinya sanksi yang harus kita terima akibat kita melakukan suatu pelanggaran, ya. Nah, ini contoh kesepakatan yang ada di kelas. Satu lagi, ini dari Jenny tentang apa? Perusahaan, ya. Contoh kesepakatan yang ada di perusahaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Lili karena telah memberikan waktu untuk kelompok kami mempresentasikan mengenai kesepakatan perusahaan. Kesepakatan perusahaan, peraturan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengatur perilaku karyawan dan menjaga keamanan serta ketertiban di tempat kerja. 1. Jam kerja. Jam kerja di perusahaan ini dimulai pukul 8 dan berakhir pukul 5 sore. 2. Kedisiplinan. Karyawan harus menjaga kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. 3. Tata cara cuti. Karyawan harus mengajukan permohonan cuti minimal 1 minggu sebelum tanggal cuti. 4. Tata cara absensi. Karyawan harus mencatat absensi setiap hari kerja. 5. Tata cara penggunaan fasilitas perusahaan. Karyawan harus menggunakan fasilitas perusahaan dengan bijak dan sesuai dengan perintahnya. Sanksi. 1. Peringatan tertulis. 2. Penundaan kenaikan gaji. 3. Pemutusan hubungan kerja. 4. Pemberhentian sementara. 5. Pemindahan tugas. Nah, itu, ya. Ini adalah contoh kesepakatan yang ada di perusahaan. Apa tadi salah satunya? Jam kerja pegawai, ya, diatur dari pukul berapa? Jam 8 sampai 5 sore. Absensi, ya, ada absennya. Apabila melanggar, dia akan mendapatkan tentunya konsekuensi atau sanksi tadi. Salah satunya apa sanksinya? Konsekuensinya pemotongan gaji. Nah, dipotong gajinya. Setelah itu apa lagi? Ya, Pak. Diberi surat peringatan. Ya, diberi surat peringatan. Setelah itu apa lagi? Surat SP. Pemutusan hubungan kerja. Ya, apabila sudah tidak memenuhi lagi syarat untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh kesepakatan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, ya, perusahaan, kelas ataupun lingkungan sekolah, ya. Oke, ada yang ditanyakan, ingin menanggapi, ingin menambahkan contoh kesepakatan lain misalnya? Sudah, cukup. Ya, baiklah kalau begitu kita beri aplaus untuk ketiga kelompok ini. Oke, jadi sudah ya, tadi sudah dipresentasikan. Nah, itu salah satu contoh kesepakatan yang ada di lingkungan kita, ya. Begitu
begitupun dengan kita sekarang ya, kita punya Pancasila, punya undang-undang, ya, punya NKRI, itu adalah contoh kesepakatan kita, ya. Nah, undang-undang itu sebagai konstitusi kita, Pancasila sebagai apa? Landasan atau dasar negara, ya. NKRI itu adalah pilihan kita, ya. Nah, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu salah satu contoh kita kesepakatan sebagai warga negara. Kita punya 4 pilar tersebut, ya, untuk membangun bagaimana menjadi warga dan masyarakat Indonesia yang baik, ya. Nah, bagaimana cara mewujudkan tujuan-tujuan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, itu. Nah, jadi tadi mengapa perlu adanya kesepakatan? Coba, apa kira-kira? Kenapa kita perlu kesepakatan? Kenapa kesepakatan itu harus ditaati? Kenapa Kak? Kesepakatan harus ditaati? Karena mempunyai sanksi. Selain punya sanksi, apa lagi? Agar kehidupan kita teratur. Nah, itu salah satu mengapa kita harus menyepakati atau kita melaksanakan kesepakatan, ya. Kita harus taat terhadap kesepakatan. Nah, terus tadi apa konsekuensi apabila kita tidak melaksanakan kesepakatan? Apa konsekuensinya? Mendapatkan sanksi. Nah, itu, ya. Oke, untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, ya. Nah, minggu depan kita akan bahas lagi tentang studi kasus tentang pelanggaran kesepakatan. Ya, sebelum menutup pelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bu Niwi. Sore Pak Dewi. Oke, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu. Jadi saya sudah mengamati Ibu memberikan pembelajaran kepada siswa, sudah mengobservasi dan juga sudah melakukan penilaian. Dan di sini kita masuk ke tahapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan kepada Bu Niwi. Yang pertama itu adalah bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran yang saya nilai? Silakan Bu. Ya, perasaan yang ketika dinilai, ya, saya gugup Pak, gugup karena dinilai, kan. Nah, dan juga baru pertama itu kan di kayak sorot kamera dan sebagainya. Nah, biasanya kan kita mengajar ya tidak ada kamera dan sebagainya. Nah, Oke, jadi awal perasaan memang gugup ya, gugup tapi Pak. pas saat sudah berlangsung Bu, Ya, apa sudah enggak? biasa Pak, sudah mengalir gitu. Oke, aja. jadi baru awal-awal Bu ya? Ya, awal-awalnya agak gugup. Oke, selanjutnya Ibu, pengembangan apa, area pengembangan apa yang Ibu sudah capai di saat proses pembelajaran? Pengembangannya yaitu di pengetahuan, nah, dan di keterampilan. Nah, siswa tadi juga sudah memahami apa itu kesepakatan dan norma, ya, perbedaannya, dan juga mereka juga sudah menunjukkan kerjasama dalam diskusi itu, dan juga berani mempresentasikan hasil diskusinya, seperti itu Pak. Oke, menurut Ibu, dua area pengembangan ini kaitannya dengan pengetahuan dan juga keterampilan, apakah sudah tercapai Bu di saat proses pembelajaran tersebut? Masih belum Pak, belum tercapai karena dikarenakan ya siswanya tadi juga ada yang kurang antusias dan sebagainya. Nah, itu Pak. Oke, jadi menurut Ibu kendala apa Bu yang Ibu alami, yang Ibu temui di saat pembelajaran itu terjadi Bu? Ya, kendalanya tentu ya kadang siswa ada juga yang tidak fokus, ya, ada yang kurang antusias, hanya mengandalkan temannya. Nah, itu Pak yang jadi masalahnya. Oke, jadi untuk ke depan Ibu, solusi apa yang bisa untuk menjawab kendala tersebut agar nantinya di saat Bu Dewi melakukan proses pembelajaran, kendala tersebut bisa untuk diantisipasi Bu? Itu untuk kedepannya antisipasinya yaitu mungkin
di awal-awal diberikan supaya mereka fokus itu diberikan ice breaking dan sebagainya. Oke. Dan lebih melibatkan siswa itu lebih aktif lagi. Iya. Nah, Oke, rencana Ibu kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran seperti itu? untuk rencananya akan dimulai pada semester yang akan datang, Pak. Karena ini kan Oke. sudah akhir semester Ya. ya. Nah, Sudah nanti ujian sudah siswa ya? ujian. Nah, nanti setelah itu masuk lagi baru saya akan merealisasikan itu. Oke, jadi untuk proses pembelajaran selanjutnya dimulai dari tahun ajaran baru Bu ya, Iya. tahun depan ya. Kan? Kaitan dengan proses pembelajaran ada ice breaking dan segala macam agar nantinya siswa bisa termotivasi Iya, untuk siap. diskusi dan segala macam ya. Aktif. di situ. Oke, atau aktif juga. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Bu. Tadi yang sudah Ibu lakukan di saat proses pembelajaran. Jadi Ibu sudah ada pembukaan, terus intinya juga sudah ada juga termasuk penutup. Di inti tersebut melibatkan siswa untuk diskusi, untuk bertanya dan juga untuk menjawab dan juga ada refleksi. Nah, namun di sini memang Ibu tadi memang harus menjawab kendala yang ada Bu. Jadi Iya. bisa dimasukkan kegiatan ice breaking dan segala macam. Jadi siswa tersebut tidak semuanya itu agar bisa untuk antusias, tidak hanya 4 atau 5 orang atau sebagian kelas saja yang antusias, tapi semua siswa bisa Semua siswa antusias, bisa aktif. semangat untuk aktif untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Oke, itu saja Bu pengamatan dari saya. Dan terakhir itu harapan Ibu setelah proses percakapan ini selesai atau harapan Ibu dalam proses pembelajaran seperti apa Bu untuk ke depannya? Ya, untuk pelajaran kedepannya ya tentu saya mengevaluasi juga Pak ya, mengevaluasi pembelajaran saya di kelas. Nah setelah itu dan harapannya semoga nanti siswanya aktif di kelas ya, tidak bergantung pada temannya dan juga akan tentunya memberikan pelajaran yang lebih menarik lagi. Oke. Gitu, Pak. Sip. Jadi terima kasih Bu Niwi Ya. sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti proses dari mulai pra-observasi, terus proses observasi, Ibu mengajar dalam kelas dan juga pasca observasi. Semoga ini bisa berguna bagi saya dan juga terutama bagi Bu Niwi Ya. sendiri ya. Oke, ada lagi Bu yang bisa disampaikan? Ada Pak. Apa, Ya, Bu? untuk siswanya tetap semangat belajar dan gurunya selalu kreatif biar pelajarannya tidak membosankan dan sebagainya sehingga siswa bisa antusias dan lebih aktif dalam pembelajaran. Oke, Gitu, itu Pak. yang Ibu sampaikan baik. Iya. Oke, semoga bisa tersampaikan kesesuaian dan juga siswa bisa sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Ya, Oke, terima kasih Bu Niwi. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.